Kutas, kupas tuntas, mantap. Nah, keadaan tidur. Nah, ini ibu-ibu yang putra putrinya pertama kali gitu ya, itu sering bajekku kok tidur terus ya. Nah, ini Bu Bidan harus edukasi sebelumnya bahwa bayi itu memang 18 jam masih awal-awal tidur hanya seperempatnya aja yang bangun. Itu lama-lama juga proses karena masih adaptasi tadi. Kemudian periode tidur ini harus diedukasikan ke orang tua. Kemudian ibu regulasi perilaku bayi. Jadi kita sekarang kalau memberi asuhan bayi baru lahir itu memang sangat unik gitu ya. Tiap bayi beda kemampuan dalam merespon rangsangan dan lingkungan. Jadi ibu tidak semua bayi itu sama dalam merespon ininya ya, kondisinya. Amati perilaku, kemampuan bayi untuk melakukan hal sebagai berikut. Bagaimana bayi menanggapi respon tersebut? Oh, bayi tidur, bayi agak tadi wahing-wahing gitu. Oh, itu awal-awal. Oh, suhunya bagus, tali pusatnya bagus, meneteknya bagus. Ini pekerjaan kita sehari-hari, Ibu. Dan kita juga ikut memberikan edukasi ke orang tua bahwa suami harus tetap siaga. Ya. Kemudian berinteraksi dengan penuh kasih ya. Jadi walaupun bayi itu belum bisa ngomong, belum bisa apa, setiap apa yang kita lakukan ke bayi, kita tetap komunikasi. Contoh aja, adik sekarang kita menetek supaya adik kenyang. Adik sekarang kita mandi yuk. Padahal bayinya belum bisa apa-apa, tapi komunikasi itu tetap harus ada. Ya. Dalam kondisi apapun harus menghibur diri ya. Ibunya kan biasanya ada yang merasa terbebani. Apalagi malam harus bangun, malam menetei. Itu Bu Bidan sudah mengedukasi mulai awal. Kapan? Mulai dari hamil. Nah, kalau sudah pengkajian data subjektif, data objektif Ibu tadi sudah kumpulkan, maka kita akan menganalisis data itu. Oh, contohnya bayi baru lahir berapa jam fisiologis ya. Bayi berapa hari fisiologis itu. Nah, kemudian di dalam penata laksanaan ini saya supaya ibu-ibu nanti kalau ada PR untuk membuat asuhan bayi baru lahir, pengkajian data subjektif, data objektif, kemudian dianalisis tadi, dan penata laksanaan. Kita pakai swapnote. Nah, di dalam penata laksanaan, tadi sudah mengkaji, hasilnya harus dijelaskan ke ibu. Ibu, bayinya sehat. Saat ini bayinya sehat, kondisinya baik. Supaya ibu juga senang gitu ya. Kemudian memberikan KIE. Nah, KIE ini tidak sekali ini ya, ini sudah dicicil ya, dicicil mulai dari trimester 3 sudah diberi paparan. Sehingga pada saat postpartum itu kita tinggal mengingatkan saja gitu ya, tentang kebersihan bayi, perawatan tali pusat, temperatur bayi, pakaian bayi ya. Karena maaf, pakaian bayi ini sekarang lagi tren ya Bu. Sekarang bayi diberikan jilbaban, kemudian dikasih bando, dikasih macam-macam itu. Ya, itu sebenarnya yang nafsu ibunya. Ya, bayinya kan ini nyaman enggak kalau seperti itu? Ya enggak nyaman. Makanya bagaimana pakaian bayi yang nyaman, Bu Bidan sudah mulai mengedukasi itu. Jadi sampai diikat macam-macam ya. Pemberian nutrisi hanya ASI eksklusif, pengaturan posisi supaya tidak terjadi bayi kecelakaan. Maaf, karena pernah ada bayi sampai dirobong semut
Bu, itu jangan sampai ada seperti itu. Ini adalah kelalaian, baik itu ibunya maupun petugasnya. Imunisasi harus diberikan di situ. Bimbingan petunjuk antisipasi, ya, makanya di situ ada anticipatory guide. Ibu harus sudah membelajarkan kepada keluarga, bayi umur sekian bisa apa, umur sekian bisa apa. Okay? Kemudian jangan lupa menjadwalkan untuk imunisasinya kapan. Buku KIA diberdayakan ya Bunda cantik, karena buku KIA itu sangat penting, di situ semuanya ada. Jangan sampai buku KIA hanya sebagai untuk kayak kartu kontrol. Jadi pasien tidak tahu isinya buku KIA, jangan sampai terjadi. Ini adalah pekerjaan kita sebagai bidan. Kemudian perawatan tali pusat, Bu, kenyataannya ini tali pusat kalau sudah misalkan habis mandi dibersihkan kemudian diberi alkohol, diubel-ubel sama kasa, ini ibunya kalau sudah pulang dari Bu Bidan nggak berani Bu ngangkat kasanya, sehingga kasanya dibiarkan sampai bau. Untuk itu sekarang sebenarnya berdasarkan evidence base tidak usah Bu diberikan bebet-bebet kasa. Cukup dibersihkan tiap mandi bersih dalam kondisi kering itu malah lebih bagus. Ya. Kemudian untuk teknik aseptik juga, apalagi sekarang pada periode-periode lockdown seperti ini, COVID ya. Jadi masker, cuci tangan, ya, physical distancing, ya, itu betul-betul harus ditanamkan ke ibunya. Temperatur bayi diwaspadai. Jangan nanti ibunya yang sumuk pakai AC, bayi kaduen. Ya. Nah, untuk itu bayi itu butuh dekapan, Bu. Jadi gini ceritanya. Suara siapa yang sering didengar bayi, kemudian belayan tangan siapa yang sering dirasakan bayi, bau ketiaknya siapa yang sering dibau bayi, itulah bayi akan bonding. Paham ya Bu? Jadi kalau Ibu masih ingat dulu, kalau kita mau bobo, Nina bobo, oh Nina bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Coba, suara ibu itu Bu sudah direkam otak bayi Bu. Kemudian ketiak ibu, feromon, itu sudah direkam oleh otak bayi. Sehingga bayi itu kalau ada bau yang berbeda, dia nggak mau. Makanya disitulah bonding attachment. Kalau yang sering megang itu pembantu atau asistennya, baby sisternya, bondingnya ke baby sister. Bayi sudah besar kalau sakit manggil baby sisternya, bukan mamanya. Jangan salahkan bayi, itu sudah proses alami. Nah, ini yang Bu Bidan tolong diingatkan ya. Sekarang ini misalkan sering juga pakai geledekan pendorong bayi, lebih baik didekap. Karena detak jantung ibu itu musik yang sangat indah buat bayi. Bayi merasa tenang, bayi merasa dilindungi. Untuk itu, jadi ibu harus ini menanamkan itu edukasi ke ibu-ibu yang punya bayi ya, ibu bayi. Ini pakaian tadi. Kalau basah diberikan, biasanya bayi kalau tidak nyaman itu pasti nangis dia. Nangis. Ya. Makanya kita kalau ada bayi nangis, popok sudah diganti. Ya. Nah, ini
Kok masih nangis? Harus dicari penyebabnya. Ada apa ini? Ya. Nah, untuk tadi pakaian-pakaian yang ringan-ringan, yang katun-katun, yang menyerap keringat. Pemberian nutrisi cukup dengan ASI. Segera berikan ASI, IMD tadi. Jangan dibatasi ASI-nya. 4 jam sekali, jangan. Karena lambung itu kosong 2-3 jam. Dasarnya itu. Mohon maaf Ibu juga, hindari empeng-empeng, pemberian empeng. Ya, yang apa itu empeng-empeng yang dimut itu. Bila terpaksa susu formula, berikan yang sesuai. Kalau ada indikasi ke formula, monggo. Tapi kalau tidak ada, Ibu bisa nanti di undang-undang, Ibu sadarkan bahwa di undang-undang kesehatan, bayi baru lahir wajib diberikan ASI sampai 6 bulan. Barang siapa yang menghalangi pemberian ASI itu juga kena pasalnya. Berapa dendanya, berapa ratus juta. Di Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Bila perlu dipigora itu Bu di rumah Bu Bidan, undang-undang itu. Kemudian di ini Undang-Undang ASI juga, ini peraturan pemerintah nomor 32 yaitu ya. Itu juga ada peraturan pemerintah, dipigora itu Bu. Yang menghalangi itu kena denda 200 juta itu. Coba, Bu Bidan harus paham itu. Nah, di sini untuk bayi 0 sampai 1 tahun, untuk trimester pertama, ini pemberian cc-nya seperti ini Bu. 200 cc per kilogram berat badan per hari, trimester pertama sampai trimester keempat. Itu bertahap. Makanya tidak boleh terus ini ya, bertahap itu. Nah, kemudian eliminasi. Nah, ini Bu, kadang Bu Bidan lupa memberitahu bahwa sekarang kan kita tidak boleh colok dubur ya Bu ya. Colok anus kita tidak boleh. Nah, sudah banyak 2 hari, 3 hari dirujuk ke rumah sakit karena kembung, nggak taunya anusnya atresia, ani. Ibu harus menyampaikan ke keluarga bahwa dalam 24 jam pertama itu ada nanti keluar lewat anus itu seperti petis. Ya. Jadi mekonial itu seperti petis-petis itu keluar dari anus. Kemudian pipisnya, pengeluaran urin, ya, warnanya, produksi urin, ya, eliminasi alfi, ya, perhatikan konsistensi jumlah bau dari fesesnya. Ini 1 sampai 3 kali sehari. Ini yang kadang ibu tidak tahu, sehingga tahu-tahu banyak kembung atresia ani. Ya. Nanti kita yang salah. Ya. Kemudian keamanan trauma tadi, hindari. Maaf juga, kalau memang itu punya kakak harus diedukasi kakaknya. Pernah bayi kakaknya bawa pentol, adiknya didulang pentol, coba. Itu. Jadi edukasi ini sangat penting. Kadang ditarik-tarik kakinya, itu ya. Jadi keselamatan pasien bisa dijaga. Cuci tangan sebelum pegang, sesudah pegang. Ya, sekarang pakai masker, ya, pakai hand sanitizer. Itu sudah sekarang harus diajarkan, tambahannya itu. Imunisasi, kemudian tadi ya bonding tadi. Ibu, asuhan dasar bayi baru lahir ini sebenarnya kuncinya adalah mencegah infeksi, imunisasi, beri ASI saja, jaga kehangatan bayi. Nah, di sini untuk bayi-bayi mencegah infeksi tadi, cuci tangan, rawat tali pusat dengan bersih, jaga kebersihan tubuh. Bila bayi tidak bisa menyusu, beri ASI dengan sendok, dipera,
Jangan pernah tidak diberi ASI ibunya sendiri. Ya. Kemudian menjaga bayi tadi tetap hangat. Metode kanguru, bonding attachment, rawat gabung. Itu ya Bu. Jadi kadang ibu-ibu muda itu merasa direpoti kadang itu ya dengan bayinya. Ini disadarkan, memberi ASI saja pada bayi. Kemudian karena bayi itu tadi rentan, maka ibu harus juga mengajarkan kepada ibu bayi tanda bahaya dari bayi lahir apabila bayinya tidak mau menyusu. Kemudian kejang, bayi lemah, sesak nafas, bayi merintih nangisnya, tali pusarnya berbau, kemerahan, bernanah, kemudian ada demam, mata bernanah. Sekarang mata bernanah sudah jarang karena gonoblenure sudah ini ya menurun. Tapi sekarang muncul lagi nih kayaknya. Terus bayi diare, ya. Tinjanya juga bayi diperhatikan. Itu makanya di sini saya memberikan sedikit masalah-masalah yang sering terjadi pada bayi baru lahir. Ruam popok, Bu. Sekarang itu enggak kayak dulu. Kalau cari ibu postpartum, kalau zaman dulu di desa, itu loh yang ada memeannya popok gitu ya Bu ya. Itu Bu, itu punya bayi. Sekarang enggak ada Bu, enggak nyuci popok. Tapi apa? Pempes. Tolong ibu diedukasi bahwa pempes itu tidak baik untuk kulit bayi. Ya, rentan. Kecuali kalau bepergian, kalau di rumah ibu-ibu tolong diedukasi, jangan diberikan pempes-pempes dulu. Ya. Kemudian sering berganti popok, gunakan baby cream sebelum menggunakan popok. Kemudian bedak. Ini sering bedak itu ditotolkan di kemaluan. Akhirnya membuntu, Bu. Ya. Membuntu kolostrum. Membuntu vaginanya, membuntu saluran, kalau laki saluran uretranya, sehingga buntu, ditutup oleh bedak. Ya, itu tidak boleh. Dermatitis kadang apa ya Bu, ruam di pipi ini. Jangan ibu mencoba untuk memberikan krim-krim kalau masih bayi, takutnya nanti tambah alergi. Makanya gunakan lotion-lotion yang ini ya, yang bisa dipertanggungjawabkan untuk ini kegunaannya. Kemudian kulit kering, Bu. Kulit kering ini karena sering kontak dengan sabun. Jadi kalau sabun kemudian kulitnya tambah kering, itu jangan diteruskan, kemungkinan nggak cocok sabunnya. Nah, sekarang ibu-ibu muda itu sering agresif dengan produk-produk. Diberi minyak wangi, diberi minyak rambut, diberi ini. Belum perlu, yang perlu ibunya masih, bapaknya. Bayinya jangan dikontaminasi dengan macam-macam dulu ya. Nah, kalau seperti ini Bu, ini jangan yang kepalanya ada kerak-kerak putih seperti di gambar itu jangan sampai dipaksa untuk dikerok. Nanti tambah lecet. Gunakan baby oil pelan-pelan supaya nanti mengelupas sendiri. Jadi baby oil-nya dioles baru beberapa menit disisik pelan-pelan. Jangan dipaksa, nanti bisa lecet. Kita ingat kita baby friendly. Kemudian yang sering juga biang keringat ini. Bayi dibedong sampai singset kayak gitu ya Bu ya. Padahal di Surabaya atau di Jawa Timur ini panasnya minta ampun. Sekarang Malang aja panas ya. Bayi dibedong sampai singset sumuk ya. Kemudian Ibu perhatikan juga kalau nimbang berat badan ya Bu. 3-5 hari pertama mungkin akan kehilangan dulu. Ibunya diberitahu,
Nggih, hari ketiga 5-3 itu 3 sampai 5 itu berat badannya menurun. Sehingga ibunya enggak kaget. Loh, bajekku lahir 3,5 kilo kok sekarang jadi 3,2 ya. Itu fisiologis karena masih adaptasi, Bu. Setelah 10 hari maka berat badan akan naik per hari 100 gram, per hari 100 gram. Itu juga diperhatikan. Nah, di sini ingat juga Bu, bayi kuning masih banyak Bu. Bayi kuning kemudian dijemur di matahari, diwolak-walik sampai seperti opak gitu ya. Itu dalam penelitian pun belum ada Bu, ya, bahwa kalau dijemur nanti bayi ini kok nggak kuning dan sebagainya. Bayi kuning kemungkinan karena asinya kurang adekuat, ya, kurang adekuat asinya. Makanya menetei betul-betul harus bagus supaya pemberian ASI bisa lancar. Nah, Ibu tadi bonding tadi ya, bonding attachment. Bonding itu ikatan, attachment adalah perasaan kasih sayang. Buatlah bonding attachment pertama adalah pada ibunya, ya. Tadi ketiak, ya, bau yang sering ini adalah bau ibunya, usahakan bau bapaknya gitu ya. Keadaan pertama, faktor yang berpengaruh terhadap bonding, keadaan emosional orang tua, dukungan sosial. Kalau anak tidak diinginkan ya gak bonding, Bu. Kemarin aja ada maaf ya, sampai bayi di ini hidup-hidup ya. Coba orang tua yang bertanggung jawab ditanamkan, sesegera mungkin dibentuk melalui tatapan. Jadi kalau memberikan ASI ya ditatap bayinya, Bu. Maksudnya kita harus kontak gini di gudang gitu ya. Sering ini anak siapa ya, lupa kalau anak IDW gitu ya. Itu sering karena tatapan itu sangat-sangat berharga buat perkembangan bayi berikutnya. Kemudian akan mempercepat refleks hisap juga. Nah, orang tua punya naluri untuk mendorong ikatan batin, ya. Kemudian kontak komunikasi tadi, ingat Ibu, hati-hati kalau ada bayi seperti ini, kayak ketakutan, ya. Ini ada sesuatu yang ganjalan ini, bayi takut itu, ketakutan itu ya, menggigit jari. Beda dengan bayi yang seperti digambar ini, ya. Damai enggak, Bu? Damai banget gitu ya. Di situ tidak mikir utang itu bayi Ibu. Buatlah bayi-bayi seperti ini, Bu. Tidak merasa tertekan. Damai gitu ya. Hati-hati dengan bayi yang ngicep jempol. Berarti dia ada sesuatu perhatian. Butuh perhatian berarti dia. Nah, seperti ini, berarti ada ketakutan yang dirasakan oleh bayi. Ya? Nah, Ibu buatlah bayi senyaman mungkin. Bayi harus dicintai, diperhatikan, ya. Karena ini buah hati harus dipertahankan sampai dia bisa besar tumbuh dengan baik. Ini peran orang tua. Kedekatan orang tua sangat-sangat penting, komunikasi. Ya, terima kasih. Ada yang didiskusikan untuk bayi baru lahir? Iya, Mbak Zul. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ya, luar biasa, Bunda. Iya, gimana? Dengan materi Bunda kok malah hujan ternyata seperti itu, no? Baru merenung. Iya. Bunda, itu tadi yang Bunda jawabkan untuk buku KIA, Bunda. Itu kan repotnya bayi. Kita yang di puskesmas, kita yang di PMB, pokoknya sampai seperti itu. Ternyata untuk yang di Nyun Sewu ini dari profesi lain, dokter spesialis, kalau kita membawakan ke sana periksa itu
nggak diisi itu satu. Kemudian kan kalau melahirkan Bunda kita bawakan, andaikan dirujuk, nggak bisa kita tangani, itu yang cuma dilipat kembali kosong. Itu dulu apa di Tulungagung saja, apa memang di mana? Oke, iya. Iya. Terima kasih, Bu Jur, terima kasih. Maaf, buku KIA itu pemerintah mengeluarkan biaya itu banyak loh. Ya, sampai berapa itu yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Kemudian di buku KIA itu logonya, itu berapa logo itu baris. Logo itulah yang ikut kontribusi di dalam pembuatan buku KIA. Maaf, lewat daring ini saya menghimbau semua nakes yang melayani ibu dan anak wajib untuk mengisi buku KIA. Tidak pandang itu dokter spesialis atau dokter obgyn, dokter anak. Semua itu merupakan catatan perkembangan buat kesehatan ibu dan anak. Jadi buku KIA itu bukan untuk bidan saja. Semua nakes yang memegang pasien, melayani pasien ibu maupun pasien bayi. Ya, terima kasih. Ada yang bertanya kembali? Monggo. Saya Ibu mau bertanya. Ya. Oke, Bu Heni. Ya, Ibu. Saya dari Bu Heni dari mana, Bu Heni? Kabupaten Jember, Puskesmas. Oh, Jember. Oke, Jember. Salam sehat, Jember. Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu, kami pernah menolong bayi, waktu itu bayi perempuan, dia waktu lahir sudah keluar mekonium, sehingga kita tidak mengecek anusnya. Tadi Ibu menyebutkan bahwa kita sekarang tidak boleh menggunakan termometer, Bu. Iya, iya. Pada waktu itu bayinya sudah keluar mekonium dari anus, dari itu Bu, dari lubang ya. Ternyata pada umur 5 bulan anak itu kembung. Terus dibawa ke puskesmas dan waktu itu baru kita ngecek bahwa anak itu tidak ada anus. Ternyata mekoniumnya itu keluar dari jadi ada lubang. Nah, jadi kami untuk setelah ada kejadian itu, setiap bayi lahir kita melakukan pemeriksaan anus dengan termometer. Jadi itu apakah salah, Ibu? Oke, Bu Heni, terima kasih. Itu kok sampai 5 bulan, Bu? Enggak tahu. Jadi ibunya juga waktu itu kalau dia BAB cuma dibersihkan begitu saja. Tidak melihat apakah itu anus atau bagaimana. Jadi kesalahan dari kami juga saat PNC menanyakan dia sudah BAB, ya sudah. Iya. Nah, ternyata berarti benar itu lewat vagina. Berarti lubangnya dilewatkan vagina keluarnya. Iya. Akhirnya anak itu operasi dibuatkan sampai kolonstomi ya Bu. Itu umur 9 bulan atau 10 bulan terus meninggal. Iya, itu termasuk juga ini ya Bu, keteledoran kita juga ya. Iya, jadi pada saat istilahnya mekonial tadi ya, itu keluarnya dari mana itu juga harus diperhatikan. Iya. Ya, diperhatikan. Kan pada saat ngusap ini di mana ya? Di belakang atau di depan kan gitu ya. Ini makanya pemeriksaan fisik bayi baru lahir mohon itu ya. Kemudian yang kedua Bu Heni, itu yang sering juga kelamin ya. Karena yang memberi identitas laki atau perempuan itu kan kita penolong. Ya enggak? Ya, Bu. Nah, kadang ada kelamin yang meragukan. Itu. Jadi penis ya bukan, seperti klitoris menonjol. Kalau memang Bu Bidan itu meragukan, harus cepat dirujuk loh Bu. Dikonsulkan. Itu dirujuk. Karena nanti untuk memastikan masa depannya dia. Kita memberi jenis kelamin perempuan misalkan. Nggak taunya dia perempuan, nggak laki, enggak gitu ya. Nah itu kita ini memang
orang pertama Bu yang menentukan, ya. Makanya tadi diperhatikan betul anusnya bagaimana, ya. Memang Bu itu kan riskan ya, kan sakit riskan. Kalau memang dalam kondisi tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan tidak masalah. Yang penting harus higienis tadi Bu, ya, tidak menyakiti ya, sehingga tahu sudah oke gitu, supaya kita lego gitu ya Bu ya. Iya, ya kita harus perhatikan itu aja ya Bu. Nggak apa-apa. Ini meminimalkan sebenarnya untuk baby friendly tadi Bu, mendukung untuk baby friendly, sayang bayi. Makanya sekarang kan slam swacker juga gitu. Kalau zaman dulu lahir langsung gorokane diokrok-okrok kan gitu ya. Sekarang kan enggak. Ya, kalau bayinya sudah nangis, sudah ini kuat, kita tinggal mengusap aja di mulut supaya lendir-lendir di mulut kita bersihkan itu aja, tapi enggak pakai slam sampai tenggorokan kan gitu ya. Nggih Ibu Heni, matur nuwun. Nggih, terima kasih Bu. Ada lagi nggih Ibu? Iya. Iya Bu. Iya Bu Yuni. Iya. Nggih, monggo dari mana Bu Yuni? Dari Jombang. Jombang mana? Dari Jombang Jogoroto Bu. Oh Jogoroto, orang Jakarta ya. Iya. Monggo Bu. Nggih. Tadi disampaikan sama Ibu untuk memasuki 4 jam. Ya. Ya. Selama ini kami nunggunya itu sampai 6 jam, Bu. Iya. Iya. Yang benar itu 4 jam apa 6 jam? Iya. Kemudian Ibu, yang kedua, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Jadi minimal, Bu. Kalau Ibu pakai 6 enggak apa-apa. Jadi 4 sampai 6 jam itu pertama. Ya, enggak apa-apa, sudah betul 6 jam bisa, 4 jam bisa, Bu. Iya, terima kasih. Terus yang kedua itu, Ibu. Iya. Sudah betul, Bu Yuni. Ya, terima kasih. Kemudian ada lagi, Bu. Ya. Tadi disampaikan kalau bayi yang suka ngenyot jempol. Ya. Itu berarti kan ada sesuatu, Bu, ketidaknyamanan. Iya, ada sesuatu, butuh perhatian gitu ya, Bu ya. Iya. Kalau pada saat IMD kadang-kadang bayi itu sudah ngemut jempolnya sendiri itu. Itu berarti ada apa-apa gitu, Bu. Kalau IMD ngemut itu enggak apa-apa. Ini kalau sudah perkembangan berikutnya, Bu. Perkembangan berikutnya. Biasanya pada saat IMD-nya. Oh iya. Makanya bayi pada saat baru lahir kan enggak boleh Bu, diusap ya telapak tangan ya. Iya. Supaya itu untuk menuntun bayi ke puting kan gitu. Biasanya dikencut-kencut memang Bu, karena dia bau itu. Kan bau kayak bau ibunya, cari dia. Iya. Makanya tangannya enggak boleh dihapus. Iya. Ini untuk yang bayi, Bu. Jadi umur berapa bulan ya, sudah 1 tahun biasanya di ini. Jadi bukan BBL ya Bu Yuni. Oh iya. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Ada lagi. Yulida. Nggih. Oh nggih Bu Yulida dari mana? Terima kasih. Saya dari Malang. Malang, monggo Malang Kota. Iya. Nggih, monggo Bu Yul. Bunda, yang saya tanyakan terkait penanganan BBL di masa pandemi seperti ini, apakah ada hal-hal yang perlu ditambahkan atau ditekankan terkait dengan adanya IMD? Kalau tentang ASI kemarin kita sudah sempat disosialisasikan. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Ya, sebenarnya IMD itu butuh penjelasan. Nah, penjelasan itu jangan diberikan pada saat dia melahirkan, Bu Yul. Tapi diberikan pada saat hamil. Trimester 3 itu keluarga, makanya tolong digerakkan lagi untuk parent education. Suami istri dihadirkan. Jadi couple itu Bu sudah ya. Yang kelas ibu hamil tapi sama suaminya. Ya.
Nah, itu sudah disadarkan pentingnya IMD, Bu. Pentingnya IMD. Karena bayi kalau sudah IMD sukses, itu insya Allah dia untuk ASI eksklusifnya sukses. Kita itu memberikan suatu istilahnya pelajaran ya, istilahnya suatu pengalaman, bukan ini ya, pengalaman buat bayi. Untuk apa? Dia sudah untuk mendapatkan sesuatu, dia harus ngencut menghisap, refleksnya otomatis bagus. Refleks ininya bagus, Bu, ya, hisapnya bagus. Itu juga untuk mendapatkan kolostrum pertama itu sangat bagus. Karena ada beberapa penelitian bahwa bayi kalau mendapatkan kolostrum, ASI eksklusif, IMD, ya bagus, itu angka kesakitannya lebih rendah dibanding yang tidak diberikan, Bu. Itu. Jadi Ibu nggak usah ragu-ragu, itu sudah diteliti. Nah, memang dalam kondisi tertentu ada yang tidak memungkinkan untuk IMD. Misalkan ibunya sangat lemah kondisinya, ya. Kemudian ada yang harus dipisah seperti COVID ini, yang positif gitu kan otomatis dia dipisah, tapi bukan berarti ASI-nya tidak diberikan, tapi tetap diperang gitu ya. Walaupun IMD-nya tidak memungkinkan, tapi dia tetap dapat kolostrum, Bu. Gitu nggih, Bu. Ya. Kadang itu kalau nggak sadar dia merasa terganggu. Makanya penjelasannya jangan pada saat bersalin, tapi penjelasannya pada saat nifas. Syukur kalau Ibu punya video-video untuk IMD. Setelkan itu, Bu. Bu Bidan ada video IMD, ada video APN, ada video PI, ada video senam yoga, dan lain sebagainya. Sekarang masyarakat butuh itu. Gitu ya, Bu Yul? Ya, terima kasih. Jangan lupa gabung di Atik Channel.